Jangan lupa nonton sampai akhir video teman-teman, karena akan ada mini challenge berhadiah voucher pulsa. stay tune teman-teman. Halo Re, kembali lagi di Bilar Budaya, bincang literasi dan budaya sahabat perpustakaan Universitas Jember. Jadi Bilar Budaya ini adalah salah satu proker dari divisi kreatif yang mana membahas tentang isu-isu terkini dan juga budaya yang sedang marak diperbincangkan di platform-platform yang ada di media sosial. Oke, lalu pada episode kali ini aku, Bita, serta narasumber cantik kita. Halo, aku Iza dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di video kali ini aku dan Mbak Iza akan membahas tentang efisiensi anggaran yang mana banyak sekali dibicarakan di platform-platform media sosial. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita ke videonya. Oke Mbak, jadi efisiensi kan nih dibicarakan di mana-mana kan. Menurut Mbak nih efisiensi apa sih Mbak? Efisiensi, kalau menurut aku sendiri itu bagaimana kita, terutama diri kita sendiri itu dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan manfaat ke depannya. Jadi bagaimana kita harus bisa mengelola keuangan kita sendiri ini dalam konteks diri kita sendiri. Contohnya nih, yang telah diterapkan di berbagai sektor seperti di dunia bank ya. Bank itu telah menerapkan m-banking ya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir pengeluaran di perusahaan itu. Seperti bank itu kan biasanya m-banking itu dapat meminimalisir dalam jangka waktu kita sendiri, kan bisa lebih cepat, dan juga nggak perlu apabila ada masalah nggak perlu datang ke banknya sendiri, dan apabila transfer kan biasanya kita dulu harus datang ke bank ya. Nah kalau sekarang kan cuma buat melalui HP aja. Nah tujuannya apa? Yaitu untuk mempersempit kelaksanaan dalam diri kita sendiri dalam mencapai suatu hal seperti waktu dan biaya operasional di perusahaan itu sendiri. Wah, jadi begitu ya Mbak. Itu kan menurut general nih. Kalau misal dalam ilmu ekonomi gimana tuh Mbak? Kalau dalam ilmu ekonomi sendiri itu yaitu bagaimana di perusahaan atau di suatu sistem pemerintah atau yang lain sebagainya dapat meminimalisir biaya sumber daya seperti biaya uang, tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Nah itu harus diminimalisir mungkin untuk menghasilkan output atau pendapatan yang lebih banyak, serta mengeluarkan biaya sedikit mungkin. Contohnya nih, di dalam satu perusahaan biasanya dia satu kali produksi dia mengeluarkan 150 baju. Sedangkan karena dia sudah terdampak efisiensi, bagaimanapun dia harus mengeluarkan 150 baju dengan anggaran yang sedikit seperti itu. Jadi bagaimanapun dia juga harus mempertimbangkan kualitas dan layanan dari masyarakatnya gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi Mbak tadi sempat mention tentang beberapa perusahaan yang sudah menerapkan tentang efisiensi anggaran ini. Nah, Mbak pernah merasakan atau melihat nggak Mbak tentang efisiensi di satu perusahaan ini? Oke, aku itu pernah merasakan sendiri ya waktu PKL. Aku dulu PKL-nya di Bali di perusahaan Telkomsel. Nah, di sana itu kan sebenarnya setiap perusahaan tentunya ada lift-nya ya. Akan tetapi di sana itu tidak diperbolehkan menggunakan lift untuk saat itu. Ya, untuk beberapa kedepannya. Karena memang tujuannya penjelasannya perusahaan kan ada dosen-dosen aku yang udah sepuh. Nah, beliau tetap menaiki tangga gitu. Wow. Dan tujuannya apa? Perusahaan menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham waktu acara. Nah, dari perusahaan menjelaskan bahwasannya tujuannya untuk mengurangi biaya sumber daya alam yaitu tenaga listrik. Nah, tujuannya apa? Mengurangi itu supaya mereka bisa memanfaatkan pengeluaran biaya itu sendiri untuk pengalokasian yang lain seperti itu. Nah, juga itu dampaknya dirasakan oleh kita sendiri sebagai masyarakat ya, ketika datang di perusahaan itu harus menaiki tangga, sedangkan kita yang jompo-jompo seperti ini biasanya datang ke kampus menggunakan sepeda. Nah, itu kan terasa banget capeknya ya ketika naik tangga. Nah, itu juga bermanfaat sebenarnya buat kita, bagaimana kita harus melatih kaki kita supaya lebih kuat. Ternyata nggak cuma dampak negatifnya ya Mbak, tapi juga ada dampak positif dari efisiensi anggaran ini. Mbak bisa dijelasin lebih lanjut nggak tentang dampak positif serta dampak negatif efisiensi anggaran di kalangan masyarakat ini? Oke, yang pertama dampak positifnya dulu ya. Dampak positif dari efisiensi yang ada di negara kita, yang pertama Presiden Prabowo itu menargetkan 306,69 triliun. Nah, itu
itu memang udah nyata sekali ya karena telah diterapkan efisiensi. Nah, yang pertama yaitu dalam sektor pemerintahan. Nah, itu dapat mengurangi hutang dari negara kita yang telah dibebankan di kepresidenan beliau. Yang kedua yaitu mendukung dari program utama yaitu makan bergizi gratis yang telah diterapkan Bapak Prabowo sendiri. Dan dari efisiensi ini di sektor industri juga telah mendapatkan manfaat, mereka juga bisa mengurangi biaya, tapi ya perlu diketahui ya, sektor industri juga harus menekankan pada tingkat kualitasnya sendiri. Dan efisiensi ini juga bisa mengajarkan kita bagaimana kita harus bisa hidup produktif. Hidup produktif maksudnya apa? Karena kita udah dapat tekanan dari pemerintah, dapat tuntutan seperti ini, kita juga harus meminimalisir dari pengeluaran kita sendiri gitu. Oke, berarti kita nggak boleh nganggep ini sebagai ancaman untuk kita, tapi sebagai challenge ya Mbak ya? Betul sekali. Oke. Wah, ternyata itu banyak banget ya Mbak dampak positifnya. Kalau misal dampak negatifnya gimana tuh Mbak? Kalau untuk dampak negatifnya ya terutama bagi kita sendiri, yang pertama di dunia pendidikan ya karena adanya efisiensi tentunya ada pengurangan biaya. Yang pertama yaitu dalam organisasi, saya juga sekarang menjabat sebagai DPK. Nah, itu juga dari teman-teman juga berkeluh kesah karena adanya efisiensi, pemotongan anggaran. Nah, itu bisa menjadi dampak negatif buat teman-teman organisasi yang telah bertanggung jawab memiliki amanah dan telah mengikuti organisasi, dan dia juga harus bertanggung jawab dalam menjadi dia sebagai mahasiswa dan mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi manfaat atau dampak buruk. Manfaatnya untuk mahasiswa ini apa ketika dia mendapatkan efisiensi? Yang pertama bagi organisasi, dia juga harus bisa menghadapi problem solving seperti ini, dan ini bisa mengangkat bonding mereka karena mereka juga bisa sering kumpul karena ada masalah ini. Dan juga mereka bisa sering melibatkan satu sama lain karena ada masa ini, seperti dia memberikan solusi mencari sponsor karena adanya efisiensi, tidak dapat anggaran dari fakultas atau pendanaan dari UNIF, dan itu juga menjadi hal-hal positif bagi organisasi itu sendiri. Dan untuk dampak negatifnya sendiri di dunia kerja yaitu minimnya lapangan kerja. Banyak teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang terkena PHK karena di berbagai perusahaan telah menerapkan outsourcing. Outsourcing itu pekerjaan yang tidak didasari di atas kertas putih. Maksudnya apa? Tidak ada surat perjanjian kerjanya. Jadi waktu kerjanya mereka cuma ditargetkan, contohnya nih, kamu sebagai satpam di sini cuma 1 minggu saja, dan mereka harus memikirkan minggu depan saya harus menjadi apa. Nah, itu sudah diterapkan di berbagai perusahaan dan manfaatnya bagi perusahaan cukup besar, sedangkan untuk orang-orang itu manfaatnya cukup kecil sekali gitu. Jadi orang-orang menengah seperti saya sendiri, apalagi habis ini udah mau lulus, saya juga harus memikirkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang udah besar banget di tahun sekarang gitu. Wah, jadi begitu ya Mbak. Oke, tadi Mbak sempat mention nih tentang masyarakat menengah. Nah, di Indonesia tuh kan aku lihat di beberapa sumber bahwa di Indonesia itu ada lebih dari 60% masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Nah, menurut Mbak nih, lebih banyak dampak positif atau lebih banyak dampak negatif untuk mereka-mereka ini Mbak dalam konsep efisiensi ini? Kalau menurut aku sendiri itu lebih banyak dampak negatifnya ya teman-teman, karena mereka harus menghadapi dunia kerja. Kan ini efisiensi kan secara tiba-tiba, secara langsung, tanpa adanya pengajaran atau apa, langsunglah efisiensi yang diterapkan oleh Bapak Presiden, dan itu cukup menjadi problem yang perlu kita hadapi ya di dunia kerja sekarang. Karena apa? Karena mereka harus menghadapi tantangan seperti kita sendiri. Apabila menjadi mahasiswa, kita harus lebih giat belajar lagi, lebih membanyakkan bagaimana kita harus di kriteria untuk pekerjaan apa, kita harus memikirkan matang dari sekarang. Jadi kita bisa mempersiapkan. Nah, bukan hanya itu, kita
juga harus menambah value kita. Supaya apa? Karena pesaing untuk mendapatkan kerja itu cukup besar, dan perusahaan kan tidak mau menerima yang tidak berkualitas. Tentunya mereka meminta atau mencari orang-orang yang berkualitas. Nah, itu menjadi tantangan baru buat kita, terutama mahasiswa ya, harus mencari berbagai sumber apabila hendak ingin bekerja, dan juga harus menambah pengalaman terutama di organisasi, juga menjadi pertimbangan utama di dunia kerja buat mereka. Oke, itu tadi kan dalam sektor mahasiswa dan pekerjaan ya Mbak. Kalau misal dalam sektor lainnya Mbak, misal dalam industri atau mungkin dalam kesehatan, itu gimana Mbak? Kalau untuk industri sendiri ya sama kesehatan memang sangat berdampak sekali ya teman-teman, karena untuk industri itu kalau menurut saya mereka telah melakukan efisiensi dan itu cukup baik sekali di dunia mereka, karena mereka bisa meminimalisir pengeluaran atau pembiayaan pengeluaran mereka. Jadi perusahaan-perusahaan itu telah menerapkan efisiensi atas tuntutan Bapak Presiden Prabowo, dan mereka juga harus mengkualitaskan produk mereka. Jadi itu dampak positifnya bagi perusahaan. Akan tetapi kita tidak tahu, kita sebagai masyarakat apakah mau membeli produk mereka, karena kita juga dituntut untuk pengeluaran yang sedikit mungkin oleh Bapak Prabowo ya. Kita dituntut untuk mengetahui bahasanya berapa sih uang harus kita keluarkan. Jadi tidak main-main dalam efisiensi. Jadi efisiensi apabila terus-menerus dilakukan secara mutlak ya, tanpa memperhatikan berbagai sektor. Nah, apabila efisiensi itu dilaksanakan terus-menerus pada sektor produktif seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan, serta sektor infrastruktur, nah itu akan berdampak pada perekonomian kedepannya di negara kita, seperti itu. Wah, jadi efisiensi ini nggak boleh Mbak kayak tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu, nggak boleh. Berarti harus dipikirkan secara matang gitu ya Mbak. Ya, betul sekali. Oke Mbak, ternyata kita udah ada di last question. Aku mau tanya nih Mbak, harapan Mbak sebagai mahasiswa ekonomi tentang efisiensi anggaran di Indonesia ini. Harapan ya, yang utama harapan aku sebagai mahasiswa ya untuk ekonomi efisiensi ini, yang pertama yaitu pemerintah, saya harap bisa transparan dengan adanya efisiensi. Anggaran 306 triliun itu dikemanakan karena adanya efisiensi ini. Itu yang pertama, saya harap adanya transparan di pemerintahan, karena kita sebagai masyarakat kita juga memiliki hak untuk mengetahui hal itu. Yang kedua yaitu perusahaan juga harus transparan apabila mereka mendapat atau memperkerjakan masyarakatnya atau karyawannya. Nah, mereka juga harus transparan di perusahaannya sendiri. Jadi tidak ada kata-kata atau isu-isu yang tidak mengenakan ya. Yang ketiga yaitu efisiensi perlu dipertimbangkan, tidak hanya memperhatikan keuntungannya saja, tetapi juga memperhatikan keuntungan atau kekurangan dari sisi sosialnya. Apakah itu memang benar-benar berdampak baik pada masyarakat atau tidak, atau malah akan mengacu pada perekonomian ke depannya. Seperti itu dari saya. Oke, jadi guys, untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Jumpa lagi di next video Bilar Budaya. Bye. Jadi, pertanyaan mini challenge kali ini akan dibacakan oleh Bita. Jadi, sebutkan salah satu dampak positif dari efisiensi anggaran. Jangan lupa dijawab, teman-teman.